personal branding. Padahal kalau ingin menjadi seorang content creator yang sukses, kita itu harus berani membranding diri kita. Jadi branding diri atau personal branding itu adalah proses menciptakan dan membangun citra atau identitas pribadi yang unik dan profesional, sehingga orang lain itu bisa membedakan antara kalian dan orang lain. Tujuan personal branding itu bisa meningkatkan kesadaran dan pengakuan, bisa membangun kepercayaan, dan bisa membangun reputasi, dan bisa meningkatkan karir dan kesempatan bisnis, dan bisa juga membuat diri kalian itu lebih menonjol dari orang lain. Tentunya bisa meningkatkan pendapatan kalian. Jadi branding diri itu adalah cara bagaimana kalian itu mengenalkan diri kalian kepada penonton kalian. Misalnya kalian itu ingin dikenali sebagai konten kreator edukasi, berarti konten kalian itu seputaran tentang edukasi. Berarti kalian itu dinilai ahli dalam bidang tersebut. Dan misalnya lagi kalian ingin mengenalkan diri kalian sebagai konten kreator komedi, ya berarti konten-konten kalian itu seputaran soal komedi. Jadi kalau konten-konten kalian seputaran komedi, orang mengenali kalian itu sebagai konten kreator komedi. Nah, begitulah cara mengenalkan diri kalian ke penonton kalian. Jadi branding diri ini bisa disebut ciri khas. Inilah yang membedakan kalian dengan konten-konten kreator lain. Kalian bisa dikenali dari suara kalian, kalian bisa dikenali dari konten kalian bisa dikenali dari gaya kalian berbicara atau dan yang lain sebagainya. Jadi kalian itu mempunyai ciri khas. Ciri khas ini penting sekali agar ini menjadi pembeda konten kalian dengan kontennya orang lain. Tapi sekali lagi, branding diri ini identik dengan tema. Jadi yang satu tema itu sangat mudah sekali membranding dirinya ke penontonnya. Nah, yang menjadi kesulitannya itu adalah yang temanya random. Jadi tema random ini sangat sulit dikenali oleh penonton karena setiap harinya itu berubah-ubah. Jadi penontonnya itu sulit mengenali si pemilik akun tersebut karena setiap harinya mengubah temanya. Nah, ada kasus yang seperti ini. Jumlah followers itu bertambah setiap harinya, tapi konten yang baru diupload itu sangat sepi sekali. Bisa jadi penyebabnya bukan karena perubahan algoritma saja yang bisa menyebabkan ini. Dan bisa jadi bukan konten lama yang direkomendasikan dan viral, penyebabnya juga bukan hanya dari itu saja. Tapi ini juga bisa menyebabkan followers terus bertambah karena menyukai konten lama yang viral. Tapi konten baru yang diupload itu penayangannya sedikit. Ya karena orang itu menyukai konten lama kita yang viral. Mereka menyukai konten tersebut dan mereka memfollow kalian karena konten tersebut. Tetapi konten yang baru kalian upload itu berbeda temanya dengan konten yang viral tersebut. Itulah yang menyebabkan konten terbaru kita itu sepi karena bisa jadi penonton kita itu tidak menyukai tema yang baru kita upload. Memang sih di Facebook, di peraturan dan di kebijakannya itu tidak menyebutkan kita itu harus satu tema ataupun tema random. Tapi kalau ditanya Meta AI ataupun CS Metanya langsung, itu mereka langsung menyarankan konten yang satu tema daripada konten yang random. Karena algoritma Facebook lebih mengutamakan konten yang satu tema. Tentunya ada kelebihan kalau konten kita itu satu tema. Yang pertama adalah meningkatkan reputasi dan kepercayaan dengan audiens ataupun penonton kita. Yang kedua, membangun identitas dan citra yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan engagement dan interaksi dengan audiens kita. Yang keempat, membuat konten lebih mudah ditemukan oleh mesin pencarian. Yang kelima, meningkatkan visibilitas jangkauan konten kita. Nah, itu adalah kelebihan dari konten yang satu tema. Tentu ada kelebihan konten random. Jadi kelebihan konten random yang pertama adalah meningkatkan kesegaran dan kebaruan konten. Yang kedua, membuat audiens ataupun penonton tidak bosan dengan konten yang sama. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan menarik audiens baru. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan dari tema random. Jadi kekurangan konten random itu yang pertama, sulit membangun reputasi dan kepercayaan dari penonton. Yang kedua, meningkatkan resiko kehilangan audiens seperti yang aku jelaskan tadi. Orang memfollow kita karena suka dengan konten kita yang viral, yang sudah beredar di berandanya orang lain. Sementara konten yang baru kita upload itu berbeda temanya dengan konten yang viral tersebut. Jadi inilah yang bisa mengurangi minat audiens kita terhadap konten kita. Yang ketiga, konten kurang relevan dengan minat audiens. Ya karena apa? Seringnya berganti tema. Sementara orang memfollow kita karena suka dengan konten kita yang kemarin. Tapi kita hari ini mengupload konten dengan tema yang baru lagi. Ini bisa mengurangi minat audiens kita. Dan yang keempat, kalau sudah seperti ini, pasti akan sulit meningkatkan engagement dan interaksi. Jadi algoritma Facebook itu lebih memprioritaskan konten dari teman dan keluarga. Jadi pihak Facebook itu ketika kita upload konten lebih mengutamakan menyebarkan dan merekomendasikan konten kita ke teman, keluarga, dan ke pengikut kita terlebih dahulu. Kalau sudah mendapatkan respon yang bagus, seperti mereka melihat konten kita, terus mereka bereaksi seperti memberikan interaksi berupa like, komentar, ataupun share, maka konten kita akan disebarluaskan kembali oleh pihak Facebook ke beranda-berandanya orang lain lagi. Nah, yang kedua, konten yang relevan dengan minat audiens. Jadi algoritma Facebook akan menyebarkan konten yang disukai dengan minat audiensnya. Misalnya audiensnya itu suka dengan konten memasak, maka
maka beredarnya itu akan banyak bermunculan konten yang memasak tersebut. Yang ketiga, algoritma Facebook akan memprioritaskan atau lebih merekomendasikan konten dengan engagement tinggi. Maksudnya konten yang mendapatkan interaksi yang bagus dari penontonnya. Berarti konten tersebut dianggap oleh sistemnya Facebook adalah konten yang disukai oleh pengguna Facebook, sehingga banyak interaksi di konten tersebut. Makanya sistem atau algoritmanya akan lebih menyebarkan konten tersebut. Yang keempat, algoritma Facebook lebih mengutamakan konten yang konsisten dan berkualitas. Jadi agar konten-konten kita cepat dan mudah terbaca oleh algoritma Facebook, sebaiknya kita memang membuat konten yang disukai, yang diminati oleh penonton kita. Karena konten bisa viral, bisa FYP. Ya karena dari konten kita sendiri, konten kita itu disukai atau tidak oleh penonton kita. Mereka memberikan respon atau tidak ke konten kita, barulah sistemnya itu akan merekomendasikan konten kita sesuai dengan reaksi ataupun respon dari penonton kita. Makanya di sini perlu sekali kita itu mengenalkan diri kita kepada penonton kita sesuai dengan fashion kita. Misalnya fashion kita itu di masakan atau misalnya di komedi, ya kita buat konten yang sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita mampu. Misalnya konten kita itu bertemakan edukasi, berarti kita mengenalkan diri kita sebagai konten edukasi. Agar apa? Agar kita itu mempunyai ciri khas dari konten-kontennya orang lain. Jadi tujuan kita membranding diri kita ya karena branding diri ini identik dengan ciri khas atau bisa dibilang dengan tema. Makanya kita itu perlu menentukan yang namanya tema ya guys. Kenapa sih konten-konten kita itu selalu sepi? Kenapa sih viewers kita itu sedikit banget? Padahal konsisten sudah, interaksi juga sudah, perasaan selalu memperbaiki konten, tapi tetap saja penayangannya hanya segitu-segitu aja. Malah jangkauan di dashboard semakin hari semakin menurun. Nah, yang sedang mengalami ini yuk sini kumpul, barangkali ada solusi buat kalian. Makanya simak videoku sampai selesai, jangan sampai kalian skip. Biar kalian itu mendapatkan informasinya nggak setengah-setengah dan kalian pun bisa paham ya guys. Jadi alasan paling pertama dan utama kenapa konten kalian sepi, viewernya sedikit padahal sudah konsisten dan rajin interaksi, karena konten kalian itu stagnan di situ-situ aja dan pendistribusian kontennya itu tidak didistribusikan dengan baik oleh pihak Facebook. Jadi banyak alasan ya kenapa konten kalian itu tidak didistribusikan atau direkomendasikan oleh pihak Facebook. Jadi tugas kita itu sebagai seorang konten kreator yaitu membuat konten yang bisa dinikmati oleh orang lain, konten yang akan sekiranya itu ditonton oleh orang lain, jangan asal upload konten lagi. Jadi tugas kita itu adalah membuat konten. Pihak Facebook lah yang mendistribusikan konten-konten kita kepada orang-orang yang ada di Facebook. Pihak Facebook itu bekerja merekomendasikan itu tergantung dari konten kita dan tergantung dari perilaku kita. Misalnya kalau dari konten kita itu menarik, konten kita itu ditonton oleh penonton kita kita itu menikmati konten kita dan memberikan reaksi seperti like, komentar ataupun share. Jadi kalau sudah seperti itu, pihak Facebook pun akan bertugas kembali untuk merekomendasikan konten kalian karena retensi di konten kalian dan jumlah interaksi di konten kalian itu sangat bagus. Makanya pihak Facebook kembali bertugas merekomendasikan konten-konten kalian ke lebih banyak akun, dan begitu juga sebaliknya. Ketika konten kalian banyak di skip oleh orang lain, maka pihak Facebook beranggapan penonton kalian tidak menyukai konten-konten kalian, dan pihak Facebook beranggapan konten yang sering dan banyak di skip oleh orang lain, pihak Facebook menilai bahwa konten kalian itu tidak layak edar untuk penonton ataupun pengguna yang ada di Facebook. Makanya pendistribusian kontennya akan berhenti dan akan di stop oleh pihak Facebook. Nah, kalau itu dari segi konten kita. Nah, kalau dari segi perilaku kita, walaupun di sini kita sudah membuat konten yang bagus, konten yang menarik dan kita imbangi dengan interaksi, tapi viewsnya masih segitu-segitu aja. Barangkali perilaku yang kalian lakukan di Facebook ini melanggar kebijakan monetisasi konten, karena di kebijakan monetisasi konten ada perilaku yang dilarang oleh pihak Facebook, dan itu sangat melanggar kebijakan monetisasi konten, dan ini bisa mempengaruhi perkembangan akun kalian khususnya di tayangan kalian. Jadi walaupun kalian sudah membuat konten yang bagus, konten yang menarik, tapi kalian sering mendapatkan pembatasan. Misalnya kalian sering interaksi dengan kata-kata yang sama, interaksi dengan berlebihan
tanpa kalian jeda atau melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu berlebihan di Facebook, ini akan membuat akun kalian terdeteksi sebagai akun spam. Nah, coba kalian perbaiki ketika nonton konten-kontennya orang lain. Yang ada di beranda kalian itu nggak semuanya harus kalian tonton. Kalian pilah-pilah mana yang kalian suka, boleh kalian tonton dan kalian interaksi di konten tersebut. Tapi saran dari aku, kalau kalian mau berinteraksi, sebaiknya kalian tonton dulu videonya. Kalau bisa tontonnya sampai selesai. Agar apa sih? Agar kalian tuh tahu isi konten tersebut dan kalian pun bisa berkomentar sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kalian tuh jangan kayak teh celup, nonton 1 detik, 2 detik, 3 detik, komen langsung scroll lagi, padahal komentar kalian tuh tidak sesuai isi video. Bahkan kalian tuh berkomentar hanya karena caption atau judul yang mereka buat. Kalian hanya ingin dianggap berinteraksi ke konten-konten kreator lain agar mereka juga mau mampir ke konten-konten kalian. Nah, memang kalian tidak mau berinteraksi, bagus kalian skip atau kalian scroll aja videonya daripada kalian itu menabung spam di akun kalian. Makanya aku sering sarankan ke kalian, berkomentarlah sesuai isi video agar komentar kalian itu terbaca oleh sistem sebagai komentar yang relevan, karena komentar yang tidak relevan tidak akan dimunculkan.